Hai guys, ketemu lagi sama aku Rizka Dila. Jadi hari ini ada berita terbaru yaitu Harry Maguire yang dicadangkan 2 kali justru membuat Manchester United meraih kemenangan. Sementara itu Barcelona masih ingin belanja pemain baru sampai tutup bursa. Simak lengkapnya di Cetak Gol Harian berikut ini. Berita pertama, ada Manchester United yang kembali meraih kemenangan setelah mengalahkan Southampton dengan skor 0-1. Masih di laga yang sama ada Scott McTominay yang 3 kali handball tapi nggak penalti. Kontrak N'Golo Kante di Chelsea akan berakhir pada musim panas tahun depan. Akan tetapi gelandang asal Prancis tersebut belum menekan kontrak barunya di skuad The Blues. Thomas Tuchel mengklaim dirinya gak berjanji bakal bisa memperpanjang kontrak Kante. Walaupun dianggap pemain penting, Tuchel masih mempertimbangkan hal tersebut. Sebab pemain berusia 31 tahun itu kerap absen karena mengalami cedera panjang. Di sisi lain, Tuchel akan memberikan kesempatan kepada pemain lainnya seperti Ruben Loftus-Cheek dan Conor Gallagher. Manchester United melanjutkan tren kemenangan mereka di pekan keempat Premier League. Bermain sebagai tim tamu, skuad The Red Devil menekuk Southampton dengan skor tipis 0-1. Setan Merah terlihat kesulitan menembus rapatnya lini pertahanan Southampton. Terbukti mereka baru mencetak satu-satunya gol lewat Bruno Fernandes pada menit ke-55 pertandingan. Pada laga ini Casemiro memainkan debut pertamanya pada menit ke-80 menggantikan Anthony Elanga. Kemenangan ini pun membuat Setan Merah merangsak ke peringkat 7 dengan mengemas 6 poin. Manchester United berhasil mengalahkan Southampton di St. Mary's Stadium dengan skor 1-0. Gol kemenangan Setan Merah dicetak oleh 1 gol dari Bruno Fernandes pada menit ke-55. Sayang kemenangan Manchester United ini diwarnai kontroversi, sebab McTominay dianggap melakukan 3 handball di kotak terlarang dan wasit nggak memberi hadiah penalti. Momen itu mendapat protes dari pelatih Southampton yakni Ralph Hasenhuttl. Dia menyebut kalau itu bukan cuma 1 handball tapi 3 handball sekaligus. Manchester United kembali meraup 3 poin setelah mengandaskan perlawanan Southampton. Ini menjadi kemenangan kedua setelah sebelumnya menekuk Liverpool pada pekan lalu. Menariknya 2 kemenangan ini diraih saat Harry Maguire sama sekali nggak dimainkan. Erik ten Hag mencadangkan Maguire karena tampil buruk di laga Brighton dan Brentford. Di sisi lain, keputusan ten Hag dalam menduetkan Lisandro Martinez dan Rafael Varane berbuah manis. Banyak yang percaya kalau ten Hag akan terus memainkan mereka di sepanjang musim. Chelsea berhasil mengalahkan Leicester City walaupun bermain dengan 10 pemain. Berikutnya ada Manchester City yang menekuk Crystal Palace di mana Erling Haaland mencatatkan hat-trick. Chelsea meraih hasil positif dalam laga lanjutan pekan keempat Liga Premier Inggris. Pada laga tersebut, Raheem Sterling dan kawan-kawan menekuk Leicester City dengan skor 2-1. Pada menit ke-28, Chelsea sudah kehilangan 1 pemain setelah Conor Gallagher diganjar kartu merah. Bermain dengan 10 pemain gak membuat mereka gentar. Terbukti skuad The Blues bisa mencetak 2 gol lewat brace dari Raheem Sterling di menit ke-47 dan 63. Sementara Leicester cuma bisa membalas 1 gol lewat Harvey Barnes pada menit ke-66. Manchester City meraih kemenangan di pekan keempat Premier League kontra Crystal Palace. Pada laga itu, skuad The Citizens mengakhiri laga dengan kemenangan 4-2. Di babak pertama, skuad Citizens tertinggal 2 gol lewat gol bunuh diri dari John Stones dan Joachim Andersen. Beruntung di babak kedua Manchester City bangkit dan mencetak 4 gol sekaligus. 4 gol skuad Citizens dicetak lewat 1 gol dari Bernardo Silva dan hat-trick dari Erling Haaland. Kemenangan tersebut membuat Manchester City membuntuti Arsenal di peringkat kedua. Liverpool membantai Bournemouth dengan 9 gol tanpa balas, sementara Arsenal meraih kemenangan keempat mereka setelah menekuk Fulham dengan skor 2-1. Liverpool bertanding melawan sang tamunya yakni Bournemouth. Bertanding di Stadion Anfield, skuad The Reds mengakhiri laga dengan kemenangan telak 9 gol tanpa balas. 9 gol Liverpool dicetak lewat brace dari Luis Diaz, Harvey Elliott, Alexander Arnold, brace Roberto Firmino, Virgil van Dijk, gol bunuh diri dari Chris Mepham, dan Fabio Carvalho. Kemenangan ini merupakan salah satu kemenangan terbesar Premier League sepanjang sejarah. Berkat kemenangan tersebut, Liverpool naik ke posisi 8 klasemen dengan menorehkan 5 poin. Selesai pertandingan, Jurgen Klopp pun menyampaikan komentarnya. Menurut Klopp, skor 9-0 adalah hasil yang aneh dan akan sangat jarang terjadi. Arsenal meraih kemenangan tipis saat menjamu tamunya Fulham dalam laga lanjutan pekan keempat Premier League. Pada laga itu, skuad The Gunners mengakhiri laga dengan kemenangan 2-1. 2 gol Arsenal dicetak lewat Martin Odegaard dan di menit ke-64 dan 85 pertandingan.
sementara 1 gol Fulham dicetak lewat Alexander Mitrovic. Ini merupakan kemenangan keempat Arsenal secara berturut-turut. Hasilnya, skuad The Gunners memuncaki klasemen sementara dengan mengemas 12 poin. Selesai pertandingan, Mikel Arteta pun menyebut kalau Arsenal masih belum ke dalam jalur juara, sebab perjalanan Premier League masih cukup panjang dan apapun bisa terjadi. Juventus bertanding melawan AS Roma dalam laga lanjutan pekan ketiga Serie A. Bertanding di Juventus Stadium, kedua tim mengakhiri laga dengan hasil imbang 1-1. Baru berjalan 2 menit laga, Juventus sudah unggul lewat Dusan Vlahovic. Sayangnya di babak kedua, AS Roma mampu menyamakan kedudukan lewat Tammy Abraham di menit ke-69 pertandingan. Skor tersebut bertahan sampai peluit panjang dibunyikan. Dengan begitu, AS Roma Juventus belum menelan satu kekalahan pun dan kini menempati peringkat 4 dan 7 klasemen. Bali United membantai Persik Kediri dengan 4 gol tanpa balas. Selesai pertandingan, Persik langsung mengumumkan kalau mereka menunjuk Divaldo Alves sebagai pelatih terbarunya. Persik Kediri menelan kekalahan telak di pekan ke-7 Liga 1 kontra Bali United. Bertanding di Stadion Kapten Iwayan Dipta, skuad Macan Putih takluk dengan 4 gol tanpa balas. 4 gol tersebut dicetak lewat Irfan Jaya, Ilyas Pasojevic, Eber Besa, serta Lerby Eliandri. Kemenangan ini merupakan kemenangan ketiga Bali United secara berturut-turut. Sementara Persik melanjutkan tren kekalahannya dan menjadi salah satu klub yang belum meraih kemenangan. Hasilnya skuad Macan Putih berada di dasar klasemen dengan mengemas 1 poin. Persik Kediri resmi menunjuk Divaldo Alves sebagai pelatih terbarunya. Skuad Macan Putih mengumumkan kedatangan Alves setelah Persik menelan kekalahan telak atas Bali United. Alves akan mengisi kursi kepelatihan Persik yang saat ini kosong, sebab sebelumnya mereka ditinggal oleh Javier Roca yang resmi mengundurkan diri beberapa hari yang lalu. Menurut laporan, pelatih yang pernah menukangi Persebaya Surabaya ini sudah bisa memimpin Persik pada laga kontra PSM Makassar di tanggal 2 September mendatang. Dalam laga lanjutan BRI Liga 1, Persebaya Surabaya meraih kemenangan atas PSS Sleman. Bermain sebagai tim tamu, skuad Bajul Ijo mampu mengakhiri laga dengan kemenangan tipis 0-1. Satu-satunya gol pada laga ini dicetak lewat Silvio Rodriguez di menit ke-29 pertandingan. PSS yang menguasai jalannya pertandingan gagal menyarankan satu pun gol balasan. Hasil ini membuat Persebaya naik ke peringkat 8 klasemen dengan mengkoleksi 10 poin. Sementara PSS bertahan di peringkat 10 dengan 2 poin lebih sedikit dari Persebaya. Next, Barcelona tegaskan masih ingin belanja pemain di saat keuangan lagi seret. Di sisi lain, Atletico Madrid meminta 5 pemain mereka untuk mau memotong sebagian besar gajinya. Di musim panas ini, Barcelona sudah menghabiskan dana mencapai 153 juta euro untuk belanja pemain. Dari 5 pemain yang sudah didatangkan, Robert Lewandowski menjadi pembelian termahal. Walaupun dikabarkan mengalami krisis finansial, Barcelona masih belum puas berburu pemain anyar. Blaugrana dikabarkan masih mempunyai sejumlah dana yang tersisa untuk belanja pemain. Apalagi mereka berpeluang bakal ditinggal oleh Memphis Depay dan Pierre-Emerick Aubameyang. Dilansir dari Media Gol, Atletico Madrid meminta kepada 5 pemain mereka untuk mau memotong sebagian gajinya. Langkah ini terpaksa diambil untuk menurunkan beban gaji yang telah ditetapkan La Liga. Kelima pemain yang dimaksud adalah mulai dari Jan Oblak, Koke, Thomas Lemar, Antoine Griezmann, serta Joao Felix. Selain memotong gaji, Atletico juga akan menangguhkan gaji mereka. Jan Oblak dan Thomas Lemar merupakan 2 pemain yang menerima persyaratan baru tersebut. Keduanya memperpanjang kontrak sampai tahun 2027 dan mendapat pemotongan gaji sebesar 40%. Cristiano Ronaldo sangat populer di sosial media. Buktinya dia menjadi pesepak bola dengan followers terbanyak di dunia. Gak heran kalau Ronaldo menerima penghasilan yang sangat luar biasa. Kabarnya Ronaldo mendapat bayaran 2 juta US dollar atau sekitar 29,5 miliar rupiah untuk satu unggahan di Instagram. Sebagai informasi, followers Instagram Ronaldo juga mencapai 477 juta orang. Sementara itu bayaran tersebut jauh mengungguli para rivalnya. Di peringkat kedua ada mega bintang asal Argentina yakni Lionel Messi yang menerima 1 juta US dollar. Bayern Munchen menjalani pertandingan pekan keempat Bundesliga melawan Borussia Mönchengladbach. Bertanding di Allianz Arena, skuad di Rotan ditahan imbang dengan skor 1-1. Borussia Mönchengladbach unggul lebih dulu lewat gol dari Markus Thuram pada menit ke-43. 7 menit sebelum waktu normal berakhir, Bayern Munchen bisa menyamakan lewat gol Leroy Sané. Pada laga ini, Bayern Munchen sebenarnya tampil mendominasi dan menciptakan 20 tembakan mengarah ke gawang. Sayang dari usaha tersebut cuma 1 yang berbuah gol.
Next Parabola terpilih sebagai official broadcaster Piala Dunia 2022. Di 3 bulan sebelum kick-off perdananya alias bulan Agustus ini, Next Parabola memberikan promo diskon sebesar 19%. Dengan membeli paket World Cup 2022, maka seluruh laga bisa disaksikan secara live dan eksklusif. Next Parabola juga menjanjikan free paket basic sampai 31 Desember 2022. Pihak Next Parabola juga mengonfirmasi kalau paket berlangganannya sudah bisa dibeli di official online store Next Parabola seperti Bukalapak, Shopee, dan Tokopedia. Atau bisa juga melalui aplikasi Next Parabola dan langsung mengunjungi ke toko-toko elektronik terdekat. Nonton bola, ingat Next Parabola. Jan Sommer tampil gemilang yang membuat para penyerang Bayern Munchen frustasi. Kita bertolak ke Norwegia, ada patung Erling Haaland yang dikabarkan dicuri oleh seorang yang gak dikenal. Jan Sommer yang mengawal gawang Borussia Mönchengladbach tampil menggila pada laga dini hari tadi. Kiper asal Swiss ini nggak gentar menghadapi gempuran para pemain Bayern Munchen. Hasilnya Jan Sommer mencatatkan statistik luar biasa termasuk 19 penyelamatan. Dari 19 penyelamatan tersebut 11 diantaranya dilakukan di dalam kotak penalti. Salah satu penyelamatan gilanya terjadi saat menghadang tembakan dari Sadio Mane. Gak cuma sekali, Jan Sommer juga menepis tembakan dari bola rebound tersebut. Chelsea mengawali Liga Inggris dengan cukup sulit. Mereka bahkan dikalahkan Leeds United dengan skor 0-3. Kini skuad The Blues bertengger di peringkat 6 klasemen dengan mengkoleksi 7 poin. Selain Chelsea, sejumlah raksasa Inggris juga mengalami hal serupa. Seperti Manchester United yang dikalahkan Brighton dan Brentford, serta Manchester City yang ditahan imbang oleh Newcastle United. Fenomena ini pun mendapat komentar dari pelatih Chelsea yakni Thomas Tuchel. Dia menyebut kalau tim-tim Liga Inggris semakin kuat dan pertandingan semakin sulit untuk dimenangkan. Pengusaha bernama Tore Siversen mengucurkan dana 10.000 pounds untuk membuat patung Erling Haaland. Patung setinggi 3 meter itu dipajang di kota Bryne, Norwegia, tempat Haaland berasal. Sayang patung yang dibangun memakai kayu gelondongan tersebut diejek karena buruk dan gak mirip sama sekali. Padahal pengerjaannya memakan waktu 1 tahun. Kini patung itu dikabarkan hilang dicuri oleh seseorang. Dan kabarnya motif pencurian ini karena patung tersebut terlalu jelek dan hal ini membuat Siversen mengaku terkejut. Jauh ini masih banyak pemain Liverpool yang harus menepi karena mengalami cedera. Mulai dari Thiago Alcantara, Naby Keita, Ibrahima Konate, Alex Oxlade-Chamberlain, sampai Diogo Jota. Pelatih Liverpool yakni Jurgen Klopp menyebut sejumlah pemain yang mengalami cedera bisa kembali berlatih minggu depan. Klopp pun berdoa agar semua pemain cedera tersebut bisa segera sembuh. Di sisi lain, banyak yang menyebut kalau Liverpool akan memboyong gelandang baru. Apalagi stok gelandang mereka cuma tersisa James Milner, Jordan Henderson, Harvey Elliott, dan Fabinho. Cristiano Ronaldo sedang membangun mansion mewah di Portugal. Masalahnya mansion yang berada di bawah Kunta da Marinha tersebut ada tempat golf yang Ronaldo nggak suka. Ronaldo menganggap keberadaan tempat golf itu mengganggu pemandangan dari mansionnya. Kabarnya Ronaldo siap membeli tempat golf itu seharga 70 juta pound sterling atau sekitar 297 miliar. Nantinya tempat golf itu akan dihancurkan dan dijadikan akses private yang mengarah langsung ke garasinya. Kini pihak Ronaldo sedang menjalani negosiasi dengan pemilik tempat golf. Pelatih Manchester United yakni Erik ten Hag merilis komentar baru terkait transfer Ronaldo. Hal ini terjadi setelah Setan Merah mengalahkan Southampton dengan skor 1-0. Saat itu Ronaldo dimainkan pada menit ke-68 menggantikan Jadon Sancho. Dalam wawancaranya, Ten Hag ingin Ronaldo bertahan lebih lama di Old Trafford. Sebelumnya Ronaldo memasang tenggat waktu sampai minggu depan. Menutup wawancaranya, Ten Hag juga menyebut kalau Ronaldo masih tergabung ke dalam strateginya. Berita selanjutnya ada Antonio Conte yang mengomentari padatnya jadwal Tottenham Hotspur dan menyebut dirinya bukanlah penyihir. Kita pindah ke hasil Serie A guys, di mana ada AC Milan yang memuncaki klasemen setelah menekuk Bologna dengan skor 2-0. Selamat! Tottenham Hotspur menjalani awal musim 2022-2023 dengan cukup baik. Dari 3 pertandingan pertama Liga Primer, skuad Lily White berhasil meraup 7 poin. Berikutnya sang pelatih yakni Antonio Conte harus memutar otak. Sebab karena Liga Champions, Tottenham Hotspur akan memainkan 7 pertandingan dalam waktu 21 hari. Dalam wawancaranya, Conte mengaku pusing karena pemainnya akan dihajar dengan kelelahan. Selain itu, Conte mengaku bukan penyihir yang bisa memprediksi situasi berikutnya. Kemarin agen kenamaan Jorge Mendes menawarkan Cristiano Ronaldo ke Napoli. Napoli sendiri masuk kriteria klub baru Ronaldo yakni berlaga di Liga Champions.
Di Liga Champions nanti Napoli masuk ke grup A bersama Ajax, Liverpool, dan Rangers. Kabarnya skuad Partenopei setuju menampung Ronaldo dan menukarnya dengan Victor Osimhen. Tapi agen Osimhen yakni Roberto Calenda mengklaim kalau kliennya ogah merapat ke Old Trafford. Calenda juga bilang kalau Osimhen masih ingin membela Napoli pada musim depan. AC Milan menjalani laga pekan ketiga Serie A melawan Bologna. Bertanding di San Siro, skuad Rossoneri mampu unggul dengan 2 gol tanpa balas. 2 gol tersebut dicetak oleh Rafael Leao pada menit ke-21 dan Olivier Giroud pada menit ke-58. Sementara Bologna bahkan gagal mencatatkan satu pun tembakan mengarah ke gawang. Kemenangan ini pun mempertahankan posisi AC Milan di puncak klasemen dengan mengkoleksi 7 poin. Sementara Bologna terlempar di peringkat 17 dan baru meraup 1 poin. Guys, kita baca komentar ini dari Ramzan Al-Fatih. Pergerakan Newcastle memang mantap. Kalau Abang Ramzan ini jagoin Newcastle, kalau kalian pada jagoin apa guys? Komen di bawah ya. Sampai jumpa.